Dunia perskincarean semakin tidak baik-baik saja, ya kan? Akhirnya Yolo buka suara tentang siapa dalang dari huru-hara skincare itu. Aku sudah pernah bahas di akunku yang ke band itu yang 370 ribu follower gitu kan. Aku pernah bahas, aku bilang ada beberapa pemain yang belum terungkap dan uh, belum tertangkap juga gitu kan. Terus aku bilang yang terlihat di mata kalian yang mungkin sebagai pahlawan atau sebagai peri, sebagai apapun itu tidak sebaik yang kalian lihat ya. Makanya dari kemarin itu aku tahu tapi aku nggak mau ikut-ikutan karena aku tidak punya konteks apapun di dalam perskincarean ini, dunia skincare ini ya. Tapi kalau misalkan kayak dari sudut pandangku ya tentang hukuman yang Nikita Mirzani jalani itu sebenarnya dua-duanya salah gitu kan, dua-duanya harus masuk penjara sebenarnya gitu kan, karena ada yang disuap dan ada yang menyuap gitu, jadi harus kena gitu. Nah sebenarnya orang-orang yang kalian anggap yang mungkin kayak peri atau kayak penyelamat dan lain-lain itu jahara guys, jahara. Aku nggak mau terlalu banyak omong, intinya cuma aku menyaksikan saja ya. Aku mengikuti drama-drama per skincarean ini. Cuma aku nggak mau terlalu banyak berkomentar dan aku juga nggak mau ikut-ikutan dan aku nggak mau masuk juga kayak yang lain-lain kayak jadi badut-badut di dunia perskincarean kan, ujung-ujungnya kan dari Bella ini nemplok ke sana, dari sana nemplok ke sana, nemplok lagi ke sini, dari sini nemplok lagi ke yang lain. Ya intinya kan di dunia perskincarean ini mereka tahu ada uangnya gitu kan, ada uangnya. Yang rata-rata menjadi owner skincare itu punya banyak uang. Jadi konsepnya ya memang siapa yang bisa menjadi sponsor, siapa yang bisa memberikan pundi-pundi itu ya udah templok di sana di sini gitu kan. Cuma kalau misalkan kayak Yolo, aku kenal Yolo. Yolo itu tidak pernah mau menerima apapun itu dan dia konsisten dengan statement dia ya. Aku tidak tahu ya, suatu saat mungkin nanti dia berubah. Mudah-mudahan Yolo, jangannya Yolo ya. Ya, jangannya Yolo ya. Cukup mereka-mereka aja, kau jangan jadi badut karena aku nganggap orang-orang yang seperti itu tuh badut gitu loh, orang yang teplok sana teplok sini gitu kan, itu badut. Jangan sampai, karena aku kenal sama Yolo ya, jangan sampai di saat setelah aku bilang orang-orang seperti itu jadi badut, terus kau seperti itu juga, ujung-ujungnya kau juga aku anggap badut gitu kan. Cuma itulah dunia perskincarean ini, karena ada uangnya jadi mereka itu templok sana templok sini dan sekarang satu persatu terbuka semuanya. Mudah-mudahan cepet selesainya lah karena nggak seru gitu kalau TikTok itu, karena memang udah nggak seru sih sebenarnya ya. Pembahasan dunia perskincarean ini sebenarnya udah nggak seru. Makanya kulihat orang-orang yang bahas skincare itu udah viewernya udah rendah banget gitu loh, karena memang udah nggak seru gitu. Mudah-mudahan TikTok bisa kembali memfilter ya, lebih ke kayak yang lebih berfaedah, dancing lagi atau kayak storytelling. Aku suka kayak banyak sekarang konten creator itu yang dari dulu kontennya apa, sekarang dia jadi kayak kontennya itu kayak travel. Aku lebih suka kayak gitu guys. Aku ngeliat kayak orang masak-masak di hutan, orang kayak kehidupan, nge-share kehidupan di kampung. Seru loh kayak begitu loh. Dan aku lihat viewernya tinggi-tinggi dan aku tuh suka nonton kayak gitu. Orang yang bangun rumah, suka aku tuh. Yang kayak primitif-primitif, kayak apa sih namanya itu? Itulah survival living atau apalah kayak gitu. Lebih suka seperti itu ya. Mudah-mudahan TikTok bisa memfilter konten-konten yang lebih berfaedah, atau storytelling itu masih oke menurut aku. Tapi kalau misalkan kayak yang udah yang ribut-ribut kayak dikasih kesempatan, dikasih ini, karena aku juga ngerasa kayak akunku yang 370 ribu follower itu, aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ke suspend dan nggak bisa balik lagi gitu loh. Dan di dalam situ tuh ada uangku, ada uang itu hampir 17 juta apa hampir, pokoknya intinya hampir 20 juta gitu kan yang belum aku tarik gitu kan. Dan aku ya memang aku live itu nggak tahu, aku fiturku tuh belum keluar guys, fitur 18 plusnya gitu loh. Jadi aku setiap live itu ada dapat peringatan dan aku harus berhenti terus lanjut live lagi. Nggak tahu, mungkin harus hapus dulu aplikasi ini baru download lagi, baru mungkin ada fitur itu gitu loh. Jadi kalau aku kan ceritaku ya udah, aku live itu dengan konsep ceritaku, cerita pembahasan kayak ngalor ngidul, ngewol, cerita kayak apa namanya cowok-cowok kayak apa gitu kan. Jadi seru, lebih enak sih kayak gitu sih daripada kita kayak live berantem, atau kalau misalnya kita buat konten ribut-ribut kayak gitu. Lebih apa sih ya? Apa
sih yang dicari gitu kan, engagement gitu kan. Ya udahlah ya, beda orang beda-beda konsepnya. Cuma jujur ya, kalau misalkan untuk saat ini, detik ini, aku suka konten-konten yang kayak orang kayak di kampung-kampung, masak-masak, di pondok-pondok, kayak gitu. Aku suka, lebih suka aku konten kayak gitu. Bukan sekarang sih. Dari dulu aku nonton-nonton itu tuh kayak misalkan dari di aplikasi merah gitu kan. Terus kayak misalkan di aplikasi biru, itu aku suka nonton yang kayak begituan gitu loh. Dan sekarang akhirnya kehebohan skincare itu udah turun daun, orang udah nggak berminat dengan huru-hara skincare yang mudah-mudahan cepat selesai gitu kan, cepat selesai. Dan konten-konten di TikTok itu kembali lagi dengan FYP yang konten-konten dancing-dancing, apa namanya, storytelling, traveling, masak-masak, makan-makan gitu kan. Itu aja sih. Ya udahlah, bye.